Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Sudarma, absen 7 dari kelas 11 tingkat C2. Kali ini saya akan presentasikan analisa dan kesimpulan perencanaan dan pengalamatan jaringan. Definisi jaringan dan pengalamatan. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang menghubungkan komputer dan perangkat lainnya untuk berbagi data dan sumber daya. Pengalamatan IP adalah proses penentuan alamat unik bagi setiap perangkat di jaringan agar dapat berkomunikasi. 1. Perencanaan jaringan. Tahapan perencanaan jaringan yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Mengidentifikasi jumlah pengguna, perangkat, aplikasi, dan layanan yang akan berjalan di jaringan. Menentukan kebutuhan bandwidth berdasarkan aplikasi dan layanan yang digunakan, misalnya VoIP, video streaming, atau email. 2. Desain topologi. Memilih topologi yang optimal seperti star, mesh, atau hybrid berdasarkan kebutuhan organisasi. Contoh, topologi star sering digunakan di kantor karena kemudahan dalam isolasi masalah. Yang ketiga, pemilihan perangkat keras. Memilih router, switch, firewall, dan access point yang sesuai. Pertimbangkan kecepatan, kapasitas, dan fitur keamanan dari setiap perangkat. Yang keempat, pengujian jaringan. Sebelum implementasi penuh, lakukan pengujian jaringan. Gunakan simulasi atau peralatan uji untuk memastikan bahwa desain yang dibuat memenuhi kebutuhan performa. Mengidentifikasi potensi bottleneck, masalah konfigurasi, atau kekurangan dalam desain sebelum penyerapan ke lingkungan produksi. Contoh kasusnya seperti perencanaan jaringan untuk kantor kecil menengah dengan 50 karyawan. Topologinya menggunakan topologi star dengan switch satu pusat ke satu switch, perangkat router gigabit, switch dengan 48 port, firewall dengan kemampuan VPN. Pengujiannya simulasi trafik dengan perangkat lunak uji untuk memastikan performa stabil. 2. Pengalamatan IP. IP dibagi menjadi dua, ada IP versi 4 dan IP versi 6. IP versi 4 menggunakan 32 bit alamat, memungkinkan sekitar 4,3 miliar alamat unik. Sedangkan IP versi 6 menggunakan 128 bit alamat, memungkinkan lebih banyak alamat. 340 Alcyon menyediakan ruang yang cukup untuk masa depan. Subnetting membagi jaringan besar menjadi subnet yang lebih kecil untuk mengoptimalkan alokasi alamat IP dan meningkatkan keamanan serta efisiensi routing. Contohnya menggunakan subnet MAX 255.255.255.0 pada jaringan kelas C untuk mengisolasi grup pengguna. Penerapan pengabalan IP. Pengaturan alamat IP, alamat statis, alamat IP tetap dan tidak berubah, cocok untuk server dan perangkat jaringan penting. Sedangkan alamat dinamis atau DHCP adalah alamat yang diberikan secara otomatis oleh DHCP, cocok untuk perangkat pengguna seperti PC, laptop, dan smartphone. Penggunaan CDR, CIDR. CDR menginginkan pengelompokan alamat IP yang lebih fleksibel, tidak terbatas pada kelas A, B, dan downstream. Contoh, prefix 24 untuk 256 alamat IP, prefix 26 untuk 64 alamat IP. 3. Analisis perencanaan dan pengamatan IP. Kesesuaian perencanaan dengan kebutuhan. Yang pertama, topologi dan perangkat keras. Apakah topologi yang dipilih memungkinkan pertumbuhan jaringan di masa depan? Dan apakah perangkat keras yang dipilih cukup untuk menangani trafik saat ini dan yang akan datang? Yang kedua, efisiensi pengamatan IP. Apakah ruangan alamat IP digunakan dengan efisien atau ada alamat yang terbuang? Penggunaan subnetting yang baik dapat mengurangi pemborosan alamat IP. Kinerja dan skalabilitas. Yang pertama, kinerja jaringan. Apakah jaringan dapat menangani beban trafik tanpa mengalami latensi yang signifikan? Bagaimana performa jaringan dalam situasi puncak atau peak time? Yang kedua, ada skalabilitas. Apakah perencanaan memungkinkan penambahan perangkat dan layanan di masa depan tanpa merupakan perubahan besar? Pertimbangan terhadap penambahan VLAN, subnet, dan ekspansi topologi. Yang keempat, kesimpulan. Ringkasan, perencanaan jaringan yang matang menghasilkan kinerja yang stabil dan efisien. Penggunaan pengalamatan IP yang efisien penting untuk menghindari pemborosan sumber daya. Sekian, terima kasih dari presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.